Cepat kejar, jangan biarkan dia lari. Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan lari. Panas sekali, apa mungkin? Apa tadi aku diberi obat? Berhenti, jangan lari. Sial. Kekuatan spiritualku tidak bisa digunakan. Jangan lari. Sudah tidak ada pilihan lagi, dia saja. Dari mana datangnya wanita gila ini? Kejar dia. Dia terluka, pasti tidak jauh. Cepat. Astaga. Aku ternyata tidur dengan pria. Ini kamu sendiri yang datang. Aku tidak memaksa kamu. Gelang ini bisa menangkal bencana. Anggap saja sebagai kompensasi untukmu tadi malam. Kita tidak perlu bertemu lagi. Wanita sialan. Begini saja caramu mengusirku. Sejak kecil setiap kali berdekatan dengan wanita, aku selalu sulit bernafas kecuali dengannya. Apa mungkin? Cari di seluruh kota. Harus temukan wanita ini. Dabao, serius dong gerakan itu. Sudah berapa hari diajarkan masih belum bisa. Mama, aku tidak mau latihan lagi. Aku mau turun gunung cari papa. Papa, apa kamu keluar dari batu? Mama, kamu bohong. Aku hitung-hitungan. Tahu di mana papaku? Bisa tidak kamu hitung? Apakah aku akan memukulmu hari ini? Kamu. Kamu tidak akan bisa memukulku. Kenapa? Karena kita akan turun gunung. Omong kosong, turun gunung apa? Kamu terlalu lama tidak kupukul jadi gatal. Berhenti. Ayo sayangku, mari kakek lihat. Ada yang sakit tidak? Guru, aku belum benar-benar memukul. Kamu masih mau main tangan? Pergi. Bersih-bersih, turun gunung. Guru, aku cuma menakut-nakuti. Kamu malah mau mengusirku. Kamu terlalu pilih kasih. Berhenti. Sudah berapa lama kamu pergi dari rumah? Sudah saatnya kamu pulang dan melihat orang tua. Dan bilang pada Nyonya Shen, kalau dia tidak melepaskanmu. Saya tidak akan menyumbang dupa ke kuil lagi. Dan lagi, kamu masih memiliki ikatan duniawi. Turun gunung, selesaikan urusan cinta. Baru bisa mencapai pencerahan. Shifu, saya dan Dabao turun gunung, jaga diri baik-baik. Saya akan kembali untuk melihatmu. Kakek guru, kami pergi. Dabao akan merindukanmu. Pergilah. Lu Zong, kamu berhasil mendapatkan proyek grup Hayao.
Semua orang menunggu untuk merayakan bersamamu. Ya, Dabao, lari pelan-pelan. Tunggu aku. Bocah ini, kenapa begitu penuh energi? Dabao. Bahaya, naik. Lu Zong, kenapa kita terbang? Dabao, kamu tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Tapi Mama, sepertinya mereka ada masalah. Turun. Lu Zong, apakah saya sedang bermimpi? bagaimana keadaannya? Ayah, Bocah nakal, kamu berteriak sembarangan lagi. Itu dia. Dia tidak akan mengenali saya, kan? Kenapa kamu memanggil saya ayah? Untung dia tidak ingat, saya tidak ingin ada orang yang merebut hak asuh anak saya. karena ini, Mama saya juga punya yang persis sama. Kakek saya bilang, ini adalah tanda pengenal. Gelang seperti ini, di pasar banyak, 2 yuan satu. Tidak, Anak saya agak polos. Melihat siapa saja memanggil ayah, jangan tersinggung ya. saya tidak. Ayo kita pergi. Hei, Lu Zong tidak baik. Kondisi nenek memburuk. Pulang. Ayah, Mama saya bisa menyelamatkan nenek buyut. Kapan saya bilang mau menyelamatkan? Tolonglah, Mama. Baiklah demi anak saya. Saya akan membantu kalian sekali ini. Nona penyakit nyonya tua kami. Semua dokter terkenal di Jiangcheng, tidak bisa apa-apa yang bisa kamu lakukan. Ayah Mama saya sangat hebat perkaya padanya. Bawa mereka ya. Dari mana datangnya biarawati dan pendeta kecil ini? Hauran, siapa kedua orang ini? Ini adalah yang diundang Pak Lu untuk mengobati nyonya tua. Apa? Mencari biarawati untuk menyelamatkan nenek, bagaimana caranya? Menari dewa. Kakek guru bilang semua makhluk memiliki jiwa, harus memiliki rasa hormat. Anak nakal ini. Kamu mata cekung langit dan bumi hitam, tidak lama lagi akan ada bencana penjara. Ringan duduk di penjara, berat sakit mati di penjara. Memiliki niat baik baru bisa memecahkan. Kamu manis berani mengutuk saya. Berurusan dengan wanita. Pendidikan keluarga saya Lu seperti ini mengajar kamu. Hauran Afe juga khawatir nenek. Nona ini mungkin. Bunuh kamu, bunuh kamu. Cepat ambil obat penenang. Bunuh kamu, bunuh kamu. Apa yang kamu lakukan pada nenek? Lu Hauran, kamu pura-pura apa? Wanita ini kamu yang cari. Kalau nenek ada apa-apa, kamu keluar dari Lu. Wanita jahat ini, apa yang kamu lakukan pada anak saya? Ruangan ini ada hawa jahat nyonya tua gila, karena itu. Kalau kamu percaya, saya bawa mereka pergi. Kamu jangan menakut-nakuti Hauran. Jangan dengarkan omongannya. Nyonya tua sudah diambil 99% akalnya oleh hawa jahat ini. Kalian harus segera mengambil keputusan, kalau tidak, Dewa Datang juga tidak bisa menyelamatkan. Mama saya tidak akan berbohong. Semua keluar. Hauran, ayahmu sakit parah, tidak sadar. Nenekmu kalau ada apa-apa lagi. Saya tidak bisa menjelaskan ke Dewan Direksi. Kalau nenek ada apa-apa, saya rela keluar dari keluarga Lu. Dia ternyata sangat percaya pada saya. Nenek saya serahkan padamu. Saya tidak percaya wanita ini bisa sehebat itu. Lu tidak lama lagi akan menjadi milik kami berdua.
Alam semesta tanpa batas, kekuatan kosmik dipinjam, hancurkan. Bagaimana kabar nenek? Cepat sekali keluar, mana mungkin nenek sembuh. Kamu dukun palsu. Nenek sudah baik-baik saja, akan bangun dalam 10 menit. Bagus sekali. Ayah, aku bilang jangan khawatir. Mamaku sangat hebat. Ayah, Kalian tidak boleh berteriak. bagus, ternyata kalian punya hubungan seperti ini. Kamu sengaja membiarkan orang ini menggunakan ilmu hitam untuk membunuh nenek. Terburu-buru menuduhku. Kenapa? Kamu tidak akan hidup lebih dari 10 menit lagi. Apa yang kamu maksud dengan tadi? Di luar jendela kamar ada pohon locus. Pohon locus mengumpulkan energi negatif. Tidur tepat menghadap cermin. Cermin memantulkan energi hidup pemiliknya. Lama-kelamaan terbentuklah Sya. Hanya saja tidak tahu kamar ini dipilih sendiri oleh nenek atau ada yang sengaja melakukannya. Hauran, nenekmu bilang takut panas. Aku yang memilih kamar ini, mana tahu. Apa itu mengumpulkan energi negatif? Kurasa ada orang sengaja memecah belah hubungan keluarga kita. Tunggu nenek bangun. Semuanya akan terungkap dengan sendirinya. Xiao Daogu, sudah lebih dari 10 menit. Nenek belum bangun, kamu ngomong kosong. Ngapain bicara itu? Cuma alasan untuk membunuh nenek. Kamu Pinipur Jiangqiu, mari, user Pinipur Jiangqiu ini. Keluar dari keluarga Lu. Berhenti. Nenek, kamu bangun. Tidak menyangka si tua bangka ini, nyawanya keras. Seperti ini saja tidak bisa membunuhnya. Nenek masih lemah. Perlu istirahat total di tempat tidur. Dabao. Mama, kita harus pergi sekarang. Aku belum pamit sama ayah. Dia bukan ayahmu, jangan ngomong sembarangan. Gelang itu tidak mungkin aku salah kenali. Mama, kamu baik-baik saja. Ada apa denganmu? Mama pasti terlalu banyak menggunakan energi spiritual sampai pingsan. Aku baik-baik saja, istirahat sebentar akan sembuh. Terima kasih sudah menyelamatkan nenek. Ada yang kamu inginkan? Bilang saja. Aku ingin punya ayah. Aku ini orangnya baik hati, berbuat baik tanpa pamrih. Jadi, selamat tinggal, Jianghu. Wah, larinya cepat sekali. Tapi tadi saat memeluknya, aku sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Gadis ini benar-benar nekat. Berani-beraninya punya anak diam-diam. Tunggu dia kembali. Lihat deh bagaimana aku menghukumnya. Hukum siapa? Aduh, cucuku ini lucu sekali. Dabao akhirnya bertemu kakek neneknya. Aduh, Wah, aduh, kalau mau apa-apa, bilang sama kakek ini. Beli semua untukmu ya. Aduh, ayah ibu, jangan dimanja-manja. kamu masih berani bicara. Sudah 5 tahun. Tidak memberitahu kami tentang cucu kami ini. Aku khawatir kalian marah. Siapa sangka kalian sangat menyukai Dabao. Kamu dari kecil tinggal di gunung, ayah Dabao. Jangan-jangan dari kuil. Ayah, jangan ngawur mikir. Anggap saja ayah Dabao sudah meninggal. Bukan begitu. Kamu seorang wanita, membesarkan anak sendirian. Susah sekali, ibu kenal beberapa pemuda berbakat. Kenalin sama kamu, coba pacaran. Mama, Kalau kamu tidak mau pergi, jangan masuk rumah ini lagi. ya sudah, pergi saja. Kalau gagal, jangan salahkan aku. Papa kasihan sekali. Tidak, aku harus cepat beritahu Papa. Eilo, Papa. Entah apa hobi Nona Shen. Aku biasanya suka main golf. Minum teh. Membuat jimat dan meramal.
Lihat Feng Shui. Haha, Nona Shen suka bercanda. Aku lihat garis tanganmu turun. Hidungmu tinggi, menandakan kamu sangat suka main-main. Suka main-main dengan perasaan wanita ya. Kata-kata tentang wajah tidak bisa dipercaya tapi saya pada Nona Shen ini. Sekali lihat langsung jatuh cinta. Mama, paman ini siapa ya? Dia tadi manggil kamu apa? Perkenalkan, ini anak saya. Apa kamu punya anak? Iya, sudah 5 tahun. Saya ingin cari ayah untuk anak saya. Dan saya juga sudah tidak bisa punya anak lagi. Bukannya kamu bilang jatuh cinta pada saya? Ha. Anak kecil ini siapa? Anak saya. Anak kamu ya? Saya tahu. Banyak pria yang tidak bisa menerima. Ah tidak, saya paling suka anak kecil. Bisa punya anak yang lucu seperti ini, saya sangat senang. Orang ini kenapa? Buru-buru mau jadi ayah kamu. Saya tidak mau dia jadi ayah saya. Meskipun tidak bisa punya anak. Tidak masalah kok. Tidak masalah, saya akan menganggapnya seperti anak kandung saya. Saya ingat jelas itu ada di sebelah kanan. Jangan nakal. Mr. Lin, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja tapi tadi saya lihat. Gelasnya bergerak sendiri. Tidak ada, mungkin kamu terlalu lebar sampai mata berkunang-kunang. Mungkin saja. Wan King, saya benar-benar menyukai Dabao. Saya mau membesarkannya bersamamu. Anak saya. Tidak perlu orang lain yang membesarkan. Ayah, Kamu kenapa di sini? tentu saja saya datang untuk mencari ayah. Dia ayahnya anak ini, kamu tadi bilang. Dia sudah meninggal. Oh, saya kok tidak tahu. Saya sudah meninggal. Kamu. Mama dan ayah saya hanya sedang bermain game. Kalau begitu kamu tidak punya kesempatan. Nakal, jangan ngomong sembarangan lagi ya. Mama, kamu harus berterima kasih pada saya. Kalau bukan saya yang panggil ayah datang. Orang itu akan menjadi ayah tiriku. Anak kecil tapi banyak akal. Kamu bilang Dabao panggil semua orang ayah. Tapi sepertinya aku hanya dengar dia memanggilku. Wanita 5 tahun yang lalu. Lima tahun yang lalu aku belum turun gunung. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apa aku terlalu banyak berpikir? Selamat siang, Pak. Ini tadi ditemukan. Di bawah meja kalian, apakah ini milik Anda? Ini mirip dengan punyaku. Apakah dia wanita 5 tahun yang lalu? Aku butuh semua informasi tentang Shen Wan King. Tiket liburan pantai? Kamu dan ayahku mau liburan. Bukan aku dan ayahmu, tapi kamu dan Ling Feng. Ling Feng. Siapa itu? Astaga, itu orang yang kemarin dijodohkan. Apa? Dia belum menyerah. Bukankah dia sudah tahu ayahnya Dabao? Ayahnya Dabao. Bukankah ayahnya Dabao sudah meninggal? Ya, ayahnya Dabao sudah lama meninggal. Hampir bocor. Wan King, aku kasih tahu. Ling Feng itu anak baik. Dia bilang dia akan memperlakukan Dabao seperti anaknya sendiri, dan juga dia sangat menyukaimu. MA, anakmu ini cantik alami, pintar dan mampu, yang ngejar aku bisa mengantri dari sini sampai Prancis. Jangan banyak bicara, kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Tapi pikirkan juga Dabao. Kamu tidak mau Dabao. Jejek tidak punya ayah. Ling Feng ini memang aneh. Aku ingin tahu apa yang dia sembunyikan.
Koper ini berat, biar aku bantu. Tidak usah. Tidak perlu, serahkan padaku. Kenapa kamu datang? Aku bisa sendiri, tidak perlu merepotkan Pak Lu. Tidak perlu, biar aku saja. Kamu yang melakukan ini, ya. Aku yang akan melakukannya. Aku. Sudah, kalian semua minggir. Aku sendiri yang akan melakukannya. Pergi. Kakung Hauran, kenapa kamu nggak nungguin aku? Kenapa kamu datang? Aku? Karena Lu Zong udah punya yang baru. Kenapa masih nempel sama Wang King? Jangan-jangan mau main dua hati. Ayah, apa itu main dua hati? Oh, ternyata mereka, sepasang ibu dan anak yang disebut Tante Zhang. Jangan-jangan Kakung Hauran datang ke sini karena mereka. Jangan tanya yang nggak perlu. Shanshan itu anak teman baik ayahku. Aku cuma anggap dia adik, jangan salah paham. Ini penjelasan buat aku ya. Kenapa Baiklah, Kakung Hauran begitu MA, peduli sama cewek aku ini? akan Gak pergi. boleh, dia cuma milikku. Kenapa kamu? Kakung Hauran, aku bawa anggur Lafite tahun 82 mau minum bareng. Ini ayahku yang khusus suruh aku bawa buat kamu. Ada apa? Ada hantu? Untung aku pinter nebak. Kalau nggak ayah bisa celaka karena cewek jahat itu, aku harus cari cara biar ayah dan mama. Cepet bersatu. Mama tadi tante jahat itu ngeracunin ayah. Takut sama aku langsung kabur. Sekarang kondisinya nggak bagus. Cepetan ke sana lihat dia. Oke, aku langsung ke sana. Kamu tunggu di kamar. Jangan kemana-mana, ngerti? Kamu minum anggur ada ngerasa tubuh nggak enak. Gak apa-apa. Beneran nggak? Ada ngerasa tubuh panas pengen melampiaskan. Ada. Lepasin aku dulu, aku ambil obatnya. Kenapa aku gak ngerasa gak enak kalau sentuh kamu? 5 tahun lalu itu kamu ya? Kenapa? Parfum ini ada obat bius asal aku sama Shen Wan King. Sudah jadi satu. Aku bisa dapetin harta keluarga Shen. Jangan-jangan Wan King nungguin aku. Kamu mau main sama aku? Hantu. Pengecut ini ternyata kabur ketakutan karena aku. Aku juga nggak tahu. Bagaimana kabar ayah dan mama? Ayah, semangat ya. Ngomong-ngomong, aku baru aja ke kamar Ling Feng. Barang-barangnya udah nggak ada. Kamu yang bawa. Aku nggak sengaja. Kak Hauran, tungguin aku. Kak Hauran. Ayo kita pergi dari sini.
Rasanya tempat ini agak nggak nyaman. Kalau gitu aku anterin kamu pulang. Nggak mau, aku mau sama kamu aja. Aku nggak akan kasih kamu dan cewek ini. Ada kesempatan berduaan. Ayah, badan kamu kok bau parfum yang gak enak. Parfum. Mama, kamu baik-baik aja kan? Aku duluan ya, mau membereskan barang-barang. Kak Hauran, ayo kita lanjut makan. Cewek ini lagi ngapain sih? Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi, yang aku nggak tahu, nggak bisa. Aku nggak boleh diam aja. Aku nggak percaya, gini aja. Kak Hauran nggak bakal tertarik. Hantu? Darah? Kayaknya dia pingsan. Semoga nggak apa-apa. Sekarang seharusnya nggak ada bau parfum lagi kan? Bisa nggak bantu ayah? Ngejar mama. Tergantung kali ini. Wah, nggak baik. Ayah pingsan di kamar mandi. Apa? Lu Hauran, kamu kenapa? Kamu udah sadar. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba pingsan. Ganteng banget. Wan King, kayaknya aku nggak ada tenaga. Aku bantu kamu. Badannya terlalu bagus ya. Pengen pegang. Nggak boleh, Shen Wan King, sadar dong. Nggak boleh lagi tergoda sama ketampanan. Kok mukamu merah? Hampir lupa. Acara penilaian harta keluarga Chen. Ini. Hidup yang begitu santai. Aku tidak ingin pergi. Hei, Shifu. Acara penilaian harta. Ya, muridmu itu. Memaksa aku untuk hadir. Kamu saja yang pergi. Shifu, kamu kan tidak sibuk. Siapa bilang aku tidak sibuk? Kakiku patah. Tidak bisa bergerak. Baiklah, aku akan menggantikanmu. Biarkan dia saja yang pergi. Pergi, ini bukan tempat untuk mengemis. Kami datang untuk acara penilaian harta. Kalian, yang datang ke sini pasti orang kaya atau bangsawan. Walaupun kalian dijual, tidak akan cukup untuk membeli satu tiket masuk. Lucu sekali, masih kecil, sudah suka berbohong. Berpakaian seperti ini, pasti mau menipu. Jangan biarkan mereka masuk. Cepat pergi. Sakit, lepaskan aku. Siapa yang berani membuat keributan di tempat keluarga Chen? Manajer Chen, wanita ini tidak punya undangan tapi memaksa masuk. Dia pasti punya niat jahat. Siapa bilang aku tidak punya undangan?
Dabao, buka matamu lebar-lebar. Lihat ini apa? Manajer Chen, undangan ini pasti mereka curi. Mereka kampungan. Bagaimana mungkin? Diam. Maaf, tidak tahu tamu penting datang. Mohon maaf, Nona. Ayo pergi. Manajer Chen, mulai sekarang. Kamu dipecat dari keluarga Chen, tidak akan dipekerjakan lagi. Kakak, kepalamu bulat dan dahi rata, alis dan mata yang ramah. Pasti nasibnya baik dan juga membawa keberuntungan untuk suami. Taois kecil ini cukup jeli. Suamiku memang jadi kaya setelah menikahiku. Taois kecil, lihat nasibku juga dong. Kakak, 5 gunungmu mengarah ke sini. Pasti orang yang beruntung. Tapi kamu akan ditipu dalam hubungan. Pacarmu sedang bersama kakak lain di atas ranjang. Apa? Aku akan menghadapinya. Master, tolong ramalkan nasibku. Master, tolong lihat saya juga. Jangan buru-buru. Ayah, Dabao, kenapa? Mama, aku lihat ayah sepertinya tidak enak. Ayo kita lihat. Ayo. Luzong kenapa? Tidak apa-apa, permisi sebentar. Luzong ada apa? Ayah kamu baik-baik saja. Ayah sudah lebih baik. Sudah tidak apa-apa, tapi kenapa kalian di sini? Tentu saja datang untuk mencari harta. Ayah ikut mama pasti dapat untung. Kalau begitu aku akan memeluk erat kaki Mama. Ayo. Hauran kakak kamu bagaimana? Kamu ini kecil. Selamat datang Sinua di acara penilaian harta. Acara penilaian harta ini dipimpin oleh Master Yunki, sang legenda di dunia antik. Lelang barang antik tidak pasti keasliannya. Harap semua bisa membedakan sendiri. Barang pertama yang dipamerkan adalah batu asal Guatemala, harga awal 1 juta. Mama, batu jelek ini harganya 1 juta. Ternyata anak desa ya belum pernah lihat dunia. Batu seperti ini harganya mahal. Karena tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Ada barang bagus, mau cari uang. 5 juta. Hauran kakak jenggan, terdepu oli pinapu. Di tengah batu ini ada retakan besar. Disebut retakan jahat pada batu giok. Yang paling dihindari adalah ini. 5 juta saja aku bisa bayar. Mama, aku mau lihat apa isinya. Ada harta apa? Baik Dabao, kamu lihat baik-baik. Hahaha. Tidak ada apa-apa Luzong, 5 juta kamu. Sudah hilang begitu saja. Hauran kaku, aku sudah bilang dia penipu. Lihatlah sekarang keluarga lu, semua harus malu karena dia. Benar juga, anak kecil belum apa-apa. Masih belajar menebak batu, lu berhenti sok jago. Lihat, ternyata ada warna hijaunya. Sangat jernih, sepertinya jenis es. Ayah, apakah batu ini sangat berharga? Tentu saja berharga. Sedikit saja bisa bernilai puluhan juta. Luzong, kali ini kamu benar-benar untung besar. Tidak menyangka teman kecil, di usia muda sudah memiliki wawasan seperti ini. Benar-benar generasi muda yang mengagumkan. Hanya kebetulan saja. Sombong apa? Lain kali, tidak percaya kamu masih punya keberuntungan seperti ini. Aku mengandalkan kemampuan sendiri, tidak seperti beberapa orang yang otaknya bubur. Kamu, Barang pameran berikutnya adalah lukisan pemandangan oleh ahli dari dinasti Song, Bai Li Xiu. Gerakan dan bentuknya sangat indah. Wah, sangat berharga. Lukisan ini kertasnya sudah tua. Goresannya lembut tapi sebenarnya tajam. Ini asli. Sayangnya kondisi lengkapnya hanya 70%. Paling banyak bernilai 10 juta. Saya tawarkan 8,5 juta. 10 juta, 20 juta. 20 juta. Kamu ini cuma gadis desa, dari mana punya uang sebanyak itu? Aku rasa kamu hanya mengacaukan acara penilaian harta. Bawa dia keluar. Ibu saya tidak punya, tapi ayah saya punya. Benarkan ayah? Suka apa saja, beli saja. Hauran, pasangan ibu dan anak yang tidak jelas asal-usulnya ini. Jelas-jelas ingin menipu kamu, Master Yunki sudah bilang. Lukisan ini hanya bernilai 10 juta. Lalu kenapa? Selama Wan King suka, saya akan beli dan memberikannya padanya. Wanita ini sebenarnya apa hubungannya dengan Hauran? 30 juta.
100 juta. Kamu tidak keberatan kan? Tidak banyak. Hauran, kamu gila ya? 100 juta untuk barang cacat ini. Aku rasa kamu sudah dikutuk oleh gadis desa ini. Perhatikan kata-katamu. Apa yang saya lakukan? Tidak perlu kamu ajari saya. Saya bilang ini bernilai 100 juta. Itu bernilai jauh lebih dari 100 juta. Benar-benar omong kosong. Bahkan Master Yunki seperti Toka Turk Muka di dunia antik, Tidak melihat tempat khusus. Kamu cuma anak kecil. Berani bicara besar di sini. Lukisan ini awalnya bernilai tidak hanya 100 juta, tapi sudah rusak. Bahkan jika diperbaiki oleh ahli restorasi terbaik, hanya bisa diperbaiki 80%. Orang muda sebenarnya punya masa depan cerah. Tidak terkira kamu juga berpikiran sempit. Jika kalian tidak percaya, lihatlah baik-baik. Barang antik yang bagus ini, bagaimana bisa kamu hancurkan? Kurasa dia cuma membual besar, tidak bisa menutupinya. Sengaja menghancurkan lukisan ini di sini. Apa ada sesuatu di dalam lukisan ini? Ini adalah karya kaligrafi besar dari zaman Yinshang. Ji Yuanes Xiao Yu. Xiao Yu apalagi? Sudah diketahui umum, karya asli Ji Yuan tidak ada yang tersisa. Ting ini cuma tiruan. Nilainya jauh di bawah Shan Hitu. Siapa bilang karya asli Ji Yuan tidak ada yang tersisa? Para ahli dan profesor. Sekarang biar kalian lihat. Seperti apa karya aslinya. Zhong Qiushu. Ini adalah tanda tangan Ji Yuan. Pada zaman Yinshang, tidak ada kebiasaan menggunakan cap. Ji Yuan selalu menggunakan tanda tangannya. Ini adalah karya asli. Bukankah itu bernilai sangat tinggi? Tidak hanya 100 juta, bahkan 10 miliar pun tidak cukup. Wow, Mama hebat sekali. Berikan padaku. Gulungan lukisan ini sangat berharga. Ayah, cepat terima. Ini hadiah lamaran dari Mama. Anak kecil bicara sembarangan, jangan dipikirkan. Mama, Ayah. Kamu punya banyak uang. Aku ingin makan enak. Bolehkah? Baik, aku akan ajak Dabao makan enak. Tunggu, berhenti. Lukisan terkenal seperti Shan Hitu. Bahkan Master Top tidak berani membongkar dan memasang kembali. Bagaimana kau tahu ada sesuatu yang aneh? Dia merobek lukisan kuno tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seolah sudah tahu di dalam ada sesuatu yang sama. Aku ingat dia berhenti di luar pintu tanpa undangan. Pengurus rumah tangga Chen yang membawanya masuk. Kau tahu lukisan ini? Misteri tersembunyi. Anda dan bibi desa ini, model gelap. Apakah kita harus berbalik? Nona Shen adalah tamu kami. Kamu, dia adalah seorang bibi desa. Berani menyebutnya pelayan tamu Anda. Kau berbohong padanya. Dia sudah memanjat. Tutup mulut. Hauran, aku juga. Wajah asli wanita ini. Tidak bisa memarahi ibuku. Kau anak kecil yang berani mendorongku. Kau, wanita ini. Beraninya kau memukulku. Aku ingin memukulmu. Masih harus memilih hari. Anda. Hauran. Kau biarkan dia mempermalukan aku. Kau yang pertama kali berbicara dan menggertak Dabao. Wan King akan mulai. Hauran, kau terlalu eksentrik. Jelas dia pergi untuk membeli pembantu rumah tangga Chen. Istri yang sengaja disembunyikan di dalam lukisan. Keluarga Chen yang cerah dan teduh ini harus memberi kita penjelasan. Pasangan. Apa yang terjadi? Tuan, Pengurus rumah tangga Chen. Dia dibeli oleh orang luar dan membocorkan lelang. Pesan internal. saya menghabiskan banyak upaya di pameran ini. Siapa yang berani? Ini adalah bibi desa. Chen Lao, dia menghancurkan konferensi Jianbao Anda. Jangan pernah mengampuni dia dengan mudah. Chen Lao Wan King dia. Paman. Ada banyak orang dewasa dan menangis. Aku sudah lama tidak melihatmu. Paman guru, Tuan Chen,
Anda mungkin sudah pikun, wanita desa ini. Bagaimana mungkin dia adalah paman guru Anda? Hei jangan kepan Anda. Jika Anda tidak menghormati paman guru saya lagi. Anda harus meninggalkan keluarga Chen. Anda tidak diterima di sini. Semua orang mungkin tidak tahu, bertahun-tahun yang lalu, saya beruntung bisa berlatih di kuil besar. Dan paman guru saya adalah murid dari Taoist King Xuan. Taoist King Xuan. Dikatakan dia bisa menghitung semua hal di dunia. Dan sangat misterius dalam mencari pertolongan dewa dan hantu. Kakek guru saya. Sungguh sangat hebat. Tidak terkira Nona Shen adalah muridnya. Maka membedakan beberapa pameran ini pasti sangat mudah. Berhenti. Apa yang ingin Anda lakukan? Anda menuduh saya bersekongkol dengan Manager Chen, tidak meminta maaf dan ingin pergi. Ya, ini memang kesalahan Anda. Anda harus meminta maaf kepada Nona Shen. Ya, minta maaf kepada Nona Shen. Maaf. Maaf? Dabao, Anda dengar apa yang dia katakan? Tidak. Apa dia belum makan? Jangan terlalu jauh. Maaf? Nenek, Anda ingin bertemu Wan King Dabao secara langsung. Baik, saya akan membawanya menemui Anda. Nenek, Saya akhirnya melihat penyelamat saya. Anda terlalu baik, alis Anda panjang dan terkulai, telinga besar dan penuh, pertanda umur panjang. Ya, nenek buyut. Anda pasti akan berumur panjang. Anak yang sangat lucu, tapi kenapa Anda memanggil saya nenek buyut? Nenek, Anda belum tahu. Anak kecil ini adalah anak haram kakak saya. Apa? Meskipun kakak saya biasanya sangat serius, tapi sebenarnya dia sangat nakal di belakang layar. Nah, perut si biarawati kecil ini adalah hasil perbuatannya. Nenek, kenapa Anda memukul saya? Ini jelas kesalahan kakak saya. Wan King bisa menikah dengan kakakmu. Itu karena nasib kakakmu yang baik. Cucu perempuan, ini adalah gelang waris keluarga Lu. Nenek, Anda salah paham. Dabao tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Dabao ini benar-benar mirip ya, waktu kamu masih kecil. Katakan yang sebenarnya pada nenek. Kamu suka Wan King tidak? Hahaha, aku baru pertama kali melihat reaksimu seperti ini. Sepertinya, kamu cukup menyukainya. Tenang. Nenek akan membantumu. Ayah, Mama dan nenek kemana? Aku juga tidak tahu. Kak Hauran, kamu ini anak kecil. Kak Hauran, hari ini kan acara keluarga Lu? Kenapa ada orang luar di sini? Kamu juga orang luar, aku. Aduh. Nenek yang mengundang mereka. Beruntung ada Nona Shen yang menyelamatkan nenek. Tapi itu hanya kebetulan saja. Di luar sana banyak penipu. Hati-hati jangan sampai tertipu oleh dukun. Kami sudah kembali. Mama cantik sekali. Ini masih si gadis desa itu. Kenapa kamu terus menatapku? Aneh ya. Anak nakal, terpesona ya? Aku sudah dihias oleh penata rias setengah hari. Ayam hutan tetap ayam hutan. Meski sudah memakai baju mewah, tetap tidak pantas. Mama, kamu tidak mencium bau asam. Bau asam tidak tercium, tapi bau busuk yang tercium. Kalian berani mengejekku. Menggosip orang akan ada balasannya. Aku lihat dahimu hitam. Kalau tidak introspeksi, akan ada bencana berdarah. Kamu anak nakal, berani mengutukku. Lihat aku tidak memukulmu.
Darah keluar. Anak nakal ini, ternyata benar kata-katanya. Hauran gimana aku? Apakah aku akan cacat? Hauran cepat bawa dia ke rumah sakit. Maaf nenek buyut. Anak baik tidak apa-apa. Dia orang dewasa berani menyentuh anak kecil itu salahnya dia. Ibu walaupun begitu. Tapi keluarga Liu dan kita sudah lama berteman. Kalau tidak memberi penjelasan ke keluarga Liu, hubungan kita bisa terganggu. Mungkin lebih baik serahkan pada Paman Liu. Tidak ada yang boleh menyakiti Wan Qing dan Dabao. Siapapun tidak boleh menyakiti mereka. Nenek ternyata sangat baik pada aku dan Dabao. Sangat baik. Nenek kenapa belum tidur? Bagaimana kabar Shanshan? Tidak apa-apa sudah kujelaskan ke Paman Liu. Kenapa nenek tiba-tiba melihat foto lama? Mirip. Sangat mirip. Apa yang mirip? Dabao kenapa nenek punya? Foto Dabao. Itu bukan Dabao. Itu kamu waktu kecil. Ayah, Ayah kamu baik-baik saja. Apakah benar? ayah, Kenapa belum tidur? Ayah kamu tidak akan benci aku kan? Aku yang bikin masalah. Ayah tidak akan pernah benci Dabao. Ayah kamu baik sekali. Dabao, ayah mau minta sehelai rambutmu. Boleh. Ya tidak masalah. Aku cari mama. Hubungi rumah sakit Haicheng. Aku mau tes DNA. Kemana? mama, Katakan tidak tidur malah kemana? Aku tidak kemana-mana. Aku cari ayah. Ayah mencabut sehelai rambutku. Mau dites? Apa mama kenapa? Dabao kita pergi. Wan Qing Dabao. Hasil tes DNA Lu sudah keluar. Apa ada kecelakaan di lokasi proyek? Lu Fei mengadakan rapat darurat pemegang saham. Aku segera ke sana. Lu. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Para pekerja bilang di area utara kota. Pada malam hari bisa mendengar suara perang. Sekarang ada 2 pekerja. Yang kakinya patah karena ketakutan. Mereka sekarang bersikeras. Bahwa grup Lu sengaja mengirim mereka untuk mati. Ya sekarang para pekerja berkumpul di bawah gedung. Menuntut ganti rugi masalah ini. Memberikan dampak yang sangat buruk bagi grup Lu. Saham anjlok Lu, kau harus memberikan penjelasan. Proyek ini adalah hasil usahamu. Sekarang ada masalah, kau harus bertanggung jawab penuh. Dulu semua orang melihat proyek ini memiliki keuntungan besar dan menyetujuinya. Sekarang menyuruh Lu bertanggung jawab penuh. Terlalu kejam bukan? Kami para pemegang saham sedang berbicara di sini. Apakah pantas kau si imut ini berbicara? Kalau begitu menurut kalian, Kau telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Sebenarnya tidak pantas menduduki posisi itu. Sekarang aku menuntut untuk memecatmu.
Selama ini Lu telah memimpin grup Lu, menciptakan banyak kejayaan. Bagaimana kalian berbicara seolah semua prestasi itu adalah miliknya sendiri? Apakah kami semua yang hadir di sini sampah? Grup Lu selalu dipimpin oleh yang terbaik. Kalau kemampuannya tidak cukup, lebih baik mundur saja. Kalau begitu mari kita voting sekarang. Yang setuju memecat Lu Haoran, angkat tangan. Bagaimana Lu? Apa yang harus dilakukan? Sekarang lebih dari setengah setuju memecatmu. Sekarang aku umumkan Lu Haoran. Kau diusir dari grup Lu. Aku tidak setuju. Bukankah kau sudah pergi, kenapa? Lepaskan. Mama, kita tidak bisa pergi. Aku merasa ada yang terjadi pada papa. Kita harus tetap di sini. Nenek, sekarang semua orang sudah selesai memberikan suara. Meskipun Anda tidak setuju, itu tidak akan ada gunanya lagi. Semua yang hadir adalah pemegang saham lama Lu. Kemampuan Haoran sudah jelas terlihat oleh semua orang. Apakah hanya karena satu kesalahan Anda akan menyangkalnya? Nenek, satu kesalahan Lu Haoran menyebabkan grup perusahaan merugi 100 miliar. Diam, dia telah menciptakan nilai jauh melebihi 100 miliar untuk keluarga Lu. Saya harap semua orang mempertimbangkan lagi. Masalah ini tidak hanya melibatkan pekerja yang berdemo, lokasi konstruksi tidak bersih. Seluruh proyek harus dibatalkan. Ini adalah kerugian besar bagi keluarga Lu. Ini hanya masalah lokasi konstruksi, saya bisa menyelesaikannya. Siapa kamu lagi, gadis desa? Jangan salahkan saya jika tidak memperingatkanmu. Tempat itu sangat berbahaya, bukan hanya dengan melompat tali. Anda bisa menyelesaikannya, hati-hati nyawamu hilang. Tidak perlu repot-repot. Kamu benar-benar bisa berbicara besar. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita? Lebih baik pergi ke tempat yang sejuk. Jangan lupa, ini bukan tempat untuk bermain rumah-rumahan. Saya percaya padanya. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, saya akan mengundurkan diri. Baiklah, kakak saya sudah berkata begitu. Mari kita biarkan dia mencoba. Saya sudah meminta seseorang untuk melihat lokasi konstruksi itu. Di sana penuh dengan kemarahan, bahkan jika kamu punya kemampuan. Anda tidak mungkin bisa keluar dengan selamat. Ternyata benar ada. Di sini sebelumnya adalah medan perang kuno. Di bawah tanah terkubur banyak arwah. Keinginan mereka belum terpenuhi. Jadi mereka tidak mau pergi. Apa keinginan mereka? Tanyakan saja. Tiada batas langit dan bumi, meminjam kekuatan alam, muncul. Wan King. Gadis nakal, lepaskan saya, Jenderal. Dia terlihat familiar. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Jenderal ini sudah mati selama ribuan tahun. Kamu anak kecil yang belum berpengalaman, bagaimana bisa mengenal jenderal ini? Anda adalah jenderal besar yang tak terkalahkan dari dinasti Xia, Huo Zheng. Bagaimana kamu tahu? Saya pernah melihat potret Anda. Anda melindungi negara, jasa Anda sudah sempurna. Mengapa tinggal di sini dan mengganggu para pekerja itu? Jelas orang-orang itu yang mengganggu jenderal ini. Dan saudara-saudara yang sedang beristirahat dengan tenang. Tulang-tulang para prajurit. Simiwa Jekiper di sini. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan mereka begitu saja? Di sini penuh dengan energi negatif. Jika kamu tidak pergi, jiwa spiritualmu juga akan terpengaruh. Pada akhirnya, kamu akan kehilangan akal sehatmu. Gadis kecil, jika kamu benar-benar hebat, bisa tolong bantu aku dan saudara-saudaraku. Begini, aku akan membantu mencarikan tempat yang memiliki feng shui baik. Kamu dan para prajurit bisa pindah ke sana untuk tinggal. Kalau memang Bagaimana? bisa seperti itu, tentu tidak ada masalah. Tentu saja, Tuan Lu ini sangat kaya. Membeli sebidang tanah bukanlah masalah besar. Terima kasih, Nona. Aku dan saudara-saudaraku merepotkanmu, Nona. Terima kasih. Wan King, terima kasih. Kalau ingin berterima kasih, ucapkan pada Dabao. Kenapa kamu dan Dabao harus pergi? Apakah dia benar-benar anak kandungku? Bukan, aku dan Dabao sudah terlalu lama meninggalkan kuil Tao. Saatnya kami kembali. Jangan pergi. Anak, dari lokasi konstruksi datang kabar baik. Semua berjalan lancar tadi. Tapi wanita Shen Wan King itu mendadak ikut campur.
Meski begitu, dia tetap lolos dari bahaya. Harus ada cara untuk membuatnya menjauh dari Lu Hauran. Dabao adalah anakku. Apa? Ada apa dengan Tuan Lu? Kamu menyuruhku mengawasi Nona Shen. Dan Dabao menghilang. Apa? Posisi salah. Aku belum sempat mengucapkan selamat tinggal pada ayah. Aku tahu dirimu. Pasti kamu tidak mau pergi. Murid, banyak mobil mewah datang dari gunung. Benarkah? Siapa lagi pejabat tinggi yang meminta bantuanmu? Ini, sepertinya, bernama Lu. Guru, apakah kamu sengaja melakukannya? Tampaknya kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Dabao, ayo kita pergi. Wan King. Ayah, Aku sudah tahu semuanya. Sampai kapan kau akan menghindariku? Aku beritahu ya, aku tidak akan menyerahkan hak asuh Dabao padamu. Kau pikir aku mau? Malam itu hanya kecelakaan, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Tidak boleh, kau sudah tidur denganku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Lalu bagaimana kau ingin bertanggung jawab? Berhenti katakan di sini. Berikan aku kesempatan, aku ingin merawat kalian berdua. Jika ini karena Dabao. Bukan. Kau dan Dabao sama pentingnya bagiku. kakek guru ayah sedang mengungkapkan perasaannya pada ibu. Aku sangat ketat, tidak tahu apakah kau bisa membuatku puas. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Hebat sekali Mama, aku akan bersama ayah. Jangan senang dulu, ayahmu belum melewati ujian. Tenang ayah, aku akan membantumu. Kenapa ini tidak bisa menyala? Ayah, lihatlah jimat pembakaranku. Dabao hebat sekali. Ayah, aku hebatkan. Api menyala. Cepat lari ayah. Tolong. Ini kejutan yang kalian siapkan untukku. Maaf, aku tidak tahu. Jimat pembakaran sekuat ini. Aku hanya ingin memasak untukmu. Tidak disangka malah jadi kacau. Tidak boleh ada lagi. Kalian tidak boleh mendekati kompor lagi. Maaf, jangan marah, aku akan. Pasti tidak akan berantakan lagi. Tidak ada lagi maksudku. Kau sudah lama meninggalkan perusahaan, sudah waktunya kembali. Wan King, aku tahu sudah merepotkanmu banyak. Berikan aku sedikit waktu lagi. Maksudku kami akan kembali bersamamu. Ayah akhirnya bisa mendapatkan Mama. Sungguh tidak mudah. Hahaha, Nyonya tua. Kedatanganku kali ini terutama untuk membahas denganmu pernikahan Shanshan dan Hauran. Oh, kenapa aku tidak tahu? Ada pernikahan semacam ini? Ini adalah hasil pembicaraan antara aku dan Sentian sebelumnya. Lalu, bukankah dia jatuh sakit parah dan tidak sadarkan diri? Aku juga tidak pernah membahasnya lagi. Nenek, aku sangat menyukai kakak Hauran. Jika aku menikah ke keluarga ini, aku pasti akan berbakti padamu. Tidak perlu. Hatiku sudah ada yang lain. Aku tidak akan menikahi wanita lain. Kakak Hauran, wanita ini tidak pantas untukmu. Wan King cantik dan cakap. Dia banyak membantu keluarga Lu kita. Bisa menikahinya adalah keberuntungan bagi Hauran kita. Nenek, kau. Shen Wan King, berani-beraninya kau bertanding denganku. Jika aku kalah, aku tidak akan mengganggu kakak Hauran lagi selamanya. Namun jika kau kalah, pergilah dari keluarga Lu. Dan tidak boleh bertemu kakak Hauran lagi. Yimi Guru adalah bibi Chun Xiang. Dibawa langsung dari kuil Songshan. Pasti tidak mungkin. Aku tidak bisa kalah dari wanita ini. Dia tidak perlu bertanding denganmu. Apakah kau takut? Baik, aku setuju. Bagus, lihat baik-baik bagaimana kau akan kalah. Perkenalkan kepada kalian semua. Ini adalah kuil Songshan, guru Yimi yang terkenal.
Amitabha. Shen Wanqing, bersiaplah untuk mengakui kekalahan. Apakah guru Yimi ini hebat? Aku dengar dari guruku, dia hanya seorang ahli Feng Shui. Seharusnya tidak lebih hebat dariku. Kau bukan lawanku, akui saja kekalahanmu. Biksu, jangan bicara terlalu besar. Kalau sampai dipermalukan, itu akan memalukan. Hahaha, semoga nanti mulutmu masih sekeras ini. Mari kita mulai. Bukankah ini putra bungsu keluarga Jiang? Ya, benar dia. Dia jarang muncul di depan publik. Hari ini, babak pertama yang akan kalian hadapi adalah meramal nasibnya. Garis hidupmu dalam, ada garis di bibir atas. Itu pertanda keberuntungan. Ada 3 saudara, orang tua harmonis. Haha, siapa di Haicheng yang tidak tahu? Jiang dan istrinya sangat akur. Hal yang sudah diketahui umum, masih berani disebutkan. Kalau hal lainnya, sedikit investigasi, bisa ketahuan juga. Kalau hal seperti ini, bisa disebut meramal. Berarti semua orang bisa jadi peramal dong? Bagaimana menurutmu, Master Yimi? Aku lihat dulu. Garis langitmu bengkok lurus, sifatmu introvert. Baik hati, tapi ada cabangnya. Menunjukkan di masa mudamu, pernah terjadi satu-satunya konflik, dan di dadamu, meninggalkan bekas luka. Benarkah, Tuan Jiang? Ini Orang luar tidak pernah melihatnya. benarkah, Wanqing? Benar-benar kalah, Shen Wanqing. Pertandingan pertama sudah selesai. Kamu kalah. Jangan sok-sokan di sini. Sikapmu sehebat apapun, tetap saja sampah. Gen di bawah, kan di atas, itu artinya gunung dan air. Gue Jing, menguntungkan barat laut, tidak menguntungkan tenggara. Ayahmu hari ini pergi ke Nancheng. Bagaimana kamu tahu? Ini jadwal pribadi ayahku. Cepat telepon dia, kalau tidak, nyawanya bisa terancam. Jangan asal ngomong di sini. Hari ini laut tenang, mana mungkin ada kecelakaan. Jangan buang waktu, cepat mengaku kalah. Ayah, kapal anakmu tenggelam. Apa katamu? Kapal tenggelam. Semuanya benar, untung ayahku hari ini. Ada urusan mendadak, tidak naik kapal, kalau tidak. Pertandingan ini, Shen Wanqing menang. Apa? Pertandingan ini, kamu beruntung. Pertandingan selanjutnya, rumah angker, kamu belum tentu seberuntung ini. Baik, kita lihat saja nanti. Di sini, dingin sekali. Kalau kalian tidak tahu, rumah ini sangat aneh. Setiap penghuni yang pindah ke sini pasti mengalami hal-hal mengerikan. Penghuni pertama ini setiap malam selalu mimpi buruk. Mimpi ada orang yang ingin membunuhnya. Penghuni kedua ini lebih parah lagi, setiap tengah malam mengambil pisau dan menebas orang. Tebak, apa yang terjadi dengan penghuni ketiga? Apa yang terjadi? Penghuni ketiga ini, di siang hari, sudah ketakutan sampai gila-gilaan. Aku belakangan ini juga sudah memanggil banyak master. Tapi mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa. Master Yimi, Anda terkenal, pasti bisa membantu kami menyelesaikan masalah ini. Aku bisa menyelesaikannya. Masih muda sekali. Jangan-jangan datang hanya untuk makan minum gratis. Master Yimi, kami mohon bantuannya. Baik. Ini cermin. Cermin apa? Rumah ini, kenapa terjadi banyak hal aneh? Karena cermin ini menghadap ke ruangan. Tempat yang paling banyak energi negatifnya, menyerap energi negatif menjadi senjata jahat. Omonganmu banyak sekali. Siapa tahu kau benar-benar punya cara untuk menyelesaikan kutukan ini. Non Liu benar, aku sebelumnya juga pernah bertemu dukun palsu, hanya bisa ngomong doang. Aku lihat kau juga mirip. Master Yimi, mohon bantu hilangkan kutukan ini. Serahkan pada biksu ini.
Amitabha. Hancur. Master akan menang. Master, Tiada batas langit bumi, pinjam kekuatan alam semesta, hancur. Tidak, hilang. Bagaimana mungkin? Biksu ini sudah berlatih. Beberapa puluh tahun, masih kalah dengan anak kecil seperti kamu. Biksu, di usiamu. Sudah punya kemampuan ini, sudah cukup bagus. Kau, Master. Wan King, kau menang. Kamu bisa pergi sekarang. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Kakawan. Sudah cukup? Kamu masih merasa tidak cukup memalukan? Ayo pulang bersamaku. Kamu menolak lamaran langsung. Paman Liu pasti tidak enak hati. Kalau ada waktu, kamu cari waktu untuk bicara dengannya. Wan King, kali ini, kamu pasti akan menerima gelang giok ini, kan? Terima kasih, Nenek. Wan King, bangun. Wan King, Wan King, bangun. Kamu sudah bangun. Aku kenapa? Dabao bilang kamu mengeluarkan energi terlalu banyak untuk menghilangkan aura jahat. Tubuhmu mungkin butuh beberapa hari untuk pulih. Dabao mana? Sudah larut? Aku minta nenek mengantarnya pulang dulu untuk istirahat. Kamu selalu di sini menjagaku. Saat kamu pingsan, aku sangat takut. Jangan khawatir, aku murid King Kuan Daoren. Aku sangat hebat. Percayalah padaku, aku akan selalu melindungimu, ya. Nak, Ibu, aku beritahu kamu. Aku dengar dari nenek. Kekuatan Shen Wan King menghilang. kalau begitu, biarkan dia tidak bisa keluar dari rumah sakit ini lagi. Lepaskan aku. Matilah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak, tidak. Aku ingin di rumah sakit menemani ibu. Tidak bisa? Ayah harus kembali ke rumah sakit untuk merawat ibu. Tidak ada tenaga lagi untuk merawatmu. Dabao bisa merawat dirinya sendiri. Itu juga tidak bisa. Dengarkan, ayah akan mengantarmu pulang. Tidak baik. Ibu ada masalah. Cepat pergi. Lepaskan aku. Kamu. Wan King. Ibu, jangan tinggalkan Dabao. Sudah kubilang kamu gemuk. Ibu, kamu tidak apa-apa. Kalau kamu tidak turun, ibu benar-benar akan ada masalah. Lu Fei berani memperlakukanmu seperti ini. Aku pasti akan membuatnya membayar. Ayah dia menghilang. Ibu-ibu, Bicara dong. aku dilihat oleh Lu Haoran. Dia pasti tidak akan membiarkanku. Ibu akan pergi sekarang. Baik-baik, aku akan segera berkemas. Tunggu. Ambil uangnya. Ibu, kamu harus merebut kembali perusahaan Lu dan menjemputku. Tenang, ibu tidak akan membiarkanmu tinggal di luar terlalu lama. Mau kemana? Hantu.
Kalau aku hantu, aku yang pertama akan mengambil nyawamu. Ibu kamu. Kamu anak durhaka berani memperlakukan Nona Shen seperti ini. Cepat minta maaf padanya. Nona Shen, aku salah, maafkan aku. Aku sedang kesurupan. Kamu mau memaafkanku kan? Sekadar permintaan maaf yang ringan. Kamu pikir aku akan memaafkanmu? Hauran Ave benar-benar tidak sengaja. Lagi pula Nona Shen sekarang baik-baik saja. Bisakah kamu? Berbuat salah harus menanggung konsekuensinya. Kalau aku datang terlambat satu langkah, Wan King mungkin sudah mati. Kakak, aku salah, maafkan aku ya. Hauran ayahmu sekarang tidak sadarkan diri. Kalau dia tahu kamu mengirim Ave ke penjara. Kalian jangan membelenggunya secara moral kamu. Aku pasti tidak akan membiarkan. Kamu tidak ingin aku hidup, ya baiklah, kita semua tidak akan hidup. Wan King. Sifat buruk tidak berubah. Fei, Kamu sudah pulih. Ya, Aku sudah menelepon polisi, ada yang ingin kamu katakan. Sampaikan saja pada polisi. Hauran Ave adalah adik kandungmu. Kamu demi harta keluarga sudah cukup. Nenek. Aku salah, aku tidak ingin masuk penjara. Nenek, aku adalah cucu kandungmu, Nenek. Dia ingin membunuh Wan King. Nenek, Bagaimana keluarga lu bisa melahirkan anak durhaka sepertimu? Ibu, Ave adalah cucumu sendiri. Diam, dia bahkan berani melakukan hal yang sangat tidak bermoral seperti membunuh. Itu semua karena kamu tidak mendidiknya dengan baik. Mulai hari ini, Kyoyarga lu akan sepinana, Disrayan kepada Hauran. Kamu, fokuslah merawat Zentian di rumah sakit. Ibu, tapi aku lelah. Kata-kata lainnya, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Nenek, penyakit apa yang diderita paman? Bolehkah aku mengunjunginya? Tentu saja, biarkan Hauran membawamu bersama. Apakah paman tinggal di sini? Kesehatannya buruk, dia butuh perawatan. Ada apa? Sepertinya ada yang mengikuti kita. Ada bau aneh. Jangan cari-cari, jika memang ada yang mengikuti kita. Lambat laun akan ketahuan. Ya. Aneh, paman memiliki dahi yang lebar dan garis hidup yang dalam. Itu pertanda keberuntungan. Mengapa dia tidak bangun-bangun? Aku akan mencoba. berhenti, Pak Lu. Apa maksudmu? Aku pernah belajar pengobatan dari guruku. Ini konyol, kamu bahkan tidak tahu penyakit apa yang diderita ketua. Langsung berani menusuknya dengan jarum. Bagaimana jika pasien ini mengalami sesuatu? Bisakah kamu bertanggung jawab? Wan King tidak akan menyakiti ayahku. Aku adalah dokter utama Ketua Lu, aku tidak akan mengizinkan. Orang yang tidak jelas ini menusuk Ketua Lu. Dokter Du telah merawat ayahku selama bertahun-tahun, meskipun agak kuno. Tapi dia benar-benar peduli padanya. Kita akan mencoba lain kali. Tidak, dia bermasalah. Nyonya, Pak Lu dan yang lainnya datang. Jaga baik-baik Lu Zentian, jangan sampai dia bangun. Ya. Wan King, mengapa kamu bilang dokter Du bermasalah? Karena baunya, aku mencium bau yang sama pada dirinya dengan orang yang mengikuti kita. Bau yang sama. Apakah dia diam-diam menyakiti ayahku? Apakah benar dia? Kita bisa mengetesnya. Nyonya, Shen Wan King itu tampaknya tidak sederhana. Jika dia menemukan bahwa kita mencampurkan sesuatu dalam obat tuan, kita semua akan hancur. Aku sebenarnya tidak ingin menyentuhmu secepat ini. Tapi siapa yang menyuruh anak kesayanganmu? Masih saja ingin menghabisi kami ibu dan anak. Sekarang terus mengawasiku. Apa yang kau inginkan? Kenapa kalian datang? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau masih berani membantah? Kalau kami terlambat satu langkah. Paman dia. San Chun Siang, ayahku sudah bersikap baik padamu.
Bagaimana kau bisa melakukan hal yang begitu kejam? Dia bersikap baik padaku. Dia tidak akan memihak dan memberikan perusahaan padamu. Daripada pada anakku, Ketua Lu adalah orang yang bijaksana. Dia menyerahkan perusahaan pada Hauran karena Hauran memiliki kemampuan itu. diam kau. Apa yang bisa dilakukan Lu Hauran? Anakku Zhan Chunxiang juga bisa melakukannya. Dia dan si nenek tua itu hanya percaya pada Lu Hauran. Keras kepala, kau akan membayar apa yang kau lakukan hari ini. Kalian berani sampai saat ini. Aku tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Tahu kenapa ayahmu selalu tidak sadarkan diri? Kau yang melakukannya. 2 tahun ini, aku selalu memberinya racun lambat. Tentu saja dia tidak bisa bangun. Aku tahu Shen Wanqing sangat hebat, tapi racun ini, bahkan dia pun tidak bisa mengatasinya. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau melepaskan anakku. Lalu tanda tangani ini. Perjanjian transfer saham. Jangan harap. Bagaimana mungkin kau? Bagaimana kau bisa? Ada orang di luar orang, ada langit di luar langit. Aku memang tidak bisa mengatasi racun ini, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa. Aduh, pelan-pelan. Tulang tua guruku ini hampir hancur. Guru, tolong selamatkan dia. Dia keracunan empedu merah. Hanya guru yang bisa mengatasi racun ini. Menggunakan racun yang begitu kejam. Dosa besar. Ini adalah pil keabadian yang kusuling. 50 tahun. Sudahlah, menyelamatkan 1 nyawa. Sama dengan membangun 7 tingkat pagoda. Tak kusangka hatimu begitu kejam. Kalau bukan karena Hauran yang membantuku melihat wajah aslimu, sampai sekarang aku masih tertipu. Zentian, semua ini. Semua karena paksaan Lu Hauran. Kalau bukan karena dia, yang dengan tangannya sendiri memasukkan anak kita ke dalam penjara. Kamu masih berani membela diri, kira aku tidak tahu. Apa yang Lu Fei lakukan? Hari ini dia sampai seperti ini. Semua karena kamu yang memanjakannya. Zentian, aku salah. Zentian, selama bertahun-tahun ini, walau tidak ada jasa, setidaknya ada pengorbanan. Tolong pertimbangkan hubungan kita sebagai suami istri. Maafkan aku, ampuni aku. Maafkan kamu? Kamu demi uang. Ingin membunuhku, masih berani minta maaf. Jangan harap aku memaafkanmu, aku tidak ingin melihatmu lagi. Serahkan dia ke polisi. Baik. Kamu dan Dabao mau apa? Nanti kamu tahu. Ini. Ini kejutan yang ayah siapkan untukmu. Kamu suka? Ya. Ya. Wanqing, maukah kamu menikah denganku? Ya.